semua tokoh lah. Dan dari hasil diskusi kami dari beberapa jam, ya, yang pada intinya semua itu yang tadi sudah dijelaskan juga sama narasumber bahwa Habib Hussein berada di Arab, pulang tidak jadi Arab, Bung Hatta belajar di Belanda, tidak jadi Eropa. Dan kemudian sekarang kita baru masuk jurusan bahasa Arab kok soal yang masuk PAI sebentar, yang mungkin IPK-nya juga di bawah 3 soal jadi Arab seperti itu ya kan. Dan mungkin untuk lebih jelasnya rekan-rekan kita, para tamu undangan dan audien, mungkin ada yang mau ditanyakan. Saya buka sesi pertanyaan untuk yang tidak sepakat sama pendapatnya Bu Sobe itu. Atau mungkin tanggalan silakan. Kalau enggak ada saya cepat pulang, enak kan? Enak ini. Ketuanya dulu kan kok? Iya nggak apa-apa. Silakan. Ngeprank tadi ya. Iya yang ngeprank dengan Gus. Monggo. Pak Ketua. Langsung dijawab. Mungkin dikumpulkan dulu tadi. Ya, saya mau tanyakan apa sebenarnya latar belakang orang-orang yang ingin menjadi Arab padahal hidupnya di Indonesia. Artinya semua yang dia kerjakan itu ada di Indonesia. Sumber daya alam, sumber daya manusia masih memakai di Indonesia, tapi dia merasa ingin menjadi Arab atau menjadikan Indonesia negara yang Islam ala-ala Arab. Nah, apakah ada ketidakpuasan dengan pemerintahan Indonesia atau ada kepentingan lain untuk menguasai Indonesia dengan alibi Indonesia ini anti Islam dengan menganut ajaran Pancasila? Terima kasih. Pertanyaan yang pertama dari Pak Ketua. Selanjutnya pertanyaan yang selanjutnya mungkin masnya monggo. Mas yang depan dulu. Tidak boleh tadi. Sepuhi. Tidak boleh tanya. Maju mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada filsuf muda bisa hadir sini. Saya ingin bertanya dan ingin mendiskusikan dengan nggak usah mikir. Jadi gini Ustaz, diakui atau tidak, ini ada beberapa fakta. Seseorang yang menyelami atau menghayati atau berproses mencari jati diri, itu ada dua kemungkinan. Yang pertama itu benar mereka menemukan cahaya, atau yang kedua mereka terpaksa harus berhubungan. Artinya mereka belum menemukan kebenaran. Kecuali asmara saya mampu itu. Jadi pertanyaan saya seperti ini, paradigma seperti apa yang harus digunakan oleh teman-teman Ibnu PPS agar mencapai sebuah cahaya tersebut agar tidak sampai berhubungan? Oke. Itu yang pertama. Bagus. Terus yang selanjutnya, kemarin di Lamongan, di salah satu universitas Lamongan, cuman nggak Unisda, ya universitas Lamongan. Ya universitas Nahdlatul Ulama juga sebenarnya. Iya. Itu terdata ada 16 mahasiswa dan mahasiswi yang terjangkit bahaya khilafah. Baik. Itu jaringannya sampai dari dia SMA. Setelah saya mendekati kan cewek dan cantik juga. Setelah saya mendekati ya sepik-sepik ringan seperti itu,
menurut saya mereka ini yang pertama itu tidak mempunyai pola pikir yang benar sejak kecil. Kedua, background orang tuanya itu kan umum. Jadi anaknya dari SD negeri, SMP negeri, SMA negeri. Kebetulan itu ring yang menjaring dia itu guru dengan iming-iming nilai ilmu pengetahuan alam, mata pelajaran ilmu pengetahuan selalu mendapatkan A+. Maka dari itu di sini saya ingin bertanya kepada jenengan selaku yang lebih tua dan lebih berpengalaman, kiat-kiat apa yang harus dilakukan teman-teman Nahdliyin muda? Saya katakan pelajar kan teman-teman sudah mahasiswa. Teman-teman Nahdliyin muda untuk membingkai paham Ahlussunnah wal Jamaah semodern mungkin atau sekecil mungkin biar terkesan tidak kekuno-kunoan banget. Ya seperti yang jenengan lakukan kan gitu. Dan ya ini yang terakhir. Oh banyak, bagus. Sedang. Kalau jenengan menandatangani Nabi Muhammad itu orang Arab, saya juga agak sulit. Artinya seperti ini. Wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu kan Al-Quran. Dan Al-Qurannya sudah dijaz sampai wahyu tersebut itu dijadikan bahasa Arab. Maka tidak enak jika orang-orang Jawa atau daerah sekitar sini itu kepingin menjadi orang yang Arab. Maaf, ayo, ya intinya kan itu doang gitu loh Gus. Nah, ini mungkin menjadi kasus yang sangat rumit ya. Boleh dikatakan Nabi Muhammad bukan orang Arab karena jika dibandingkan dengan orang suku Arab dalam tanda kutip Badui itu sangat tidak punya akhlak dan moral. Tapi di lain sisi wahyu atau teks yang difirmankan Tuhan kepada Nabi Muhammad itu juga berbahasa Arab dan harus disebarluaskan dengan bahasa Arab pula sehingga tidak ada penerjemahan. Itu menurut saya. Baik. Terima kasih. Ya mungkin karena dari dua penanya sudah keluar 3 pertanyaan ya. Pernyataannya yang banyak tapi pertanyaannya cuma 2. Mungkin untuk Mas yang di belakang untuk sesi kedua ya, mungkin dijawab dulu ya 3 pertanyaan ini. Baik ya. Yang pertama Pak Ketua, pertanyaannya kira-kira yang latar belakangi teman-teman kita orang Indonesia yang ke Arab itu apa Bu? Kemudian selanjutnya dari Mas itu Mas Syafiq. Mas Safi dari Arab. Ya pernyataannya banyak tapi yang saya catat bagaimana cara mencari bagaimana cara rekan itu PNU untuk mencari dari diri. Lalu yang kedua, bagaimana cara mengemas Ahlussunnah wal Jamaah semodern mungkin kepada beliau Allah SWT. Ada 3 tadi dari beliau ya. Terima kasih. Pertama, apa yang melatar belakangi kok banyak orang ke Arab-Araban? Itu jelas orang yang bodoh itu. Bodoh itu aib di mana-mana. Aib dalam sejarah. Sayyidina Ali, semoga Allah memuliakan eksistensinya, karramallahu wajhah. Beliau nyatakan begini dalam Nahjul Balaghah itu. Mal ghina illal aql wa mal faqru illal jahal. Kekayaan adalah intelektualitas. Kaya itu kalau pinter, kalau berilmu. Kemudian kemelaratan, kemiskinan adalah kebodohan itu sendiri. Baik. Di samping bodoh, orang bodoh ini biasanya melakukan pemutlakan pendapat. Ilmunya itu ilmu pokoknya. Pokoknya begini, kalau saya pokoknya ini. Nah, itu dia. Maka betul kalau di Sahih Muslim bab 1 atau pasal yang pertama dalam Sahih Muslim itu babul isnadi minaddin, bab tentang sanad dalam beragama. Laulal isnad, tanpa sanad itu laqala ma syaa laqila, orang akan mengatakan laqala man syaa ma syaa. Orang akan berkata, siapapun saja berkata semau-maunya, seenak perutnya lah itu. Maka harus jelas genealogi keilmuan, dan kita di Ahlussunnah di NU itu jelas. Kemudian yang kedua,
Mereka tadi dikatakan sumber daya, Anda menyinggung sumber daya, itu betul. Kita Indonesia punya sumber daya 3. Mungkin kita bisa membaca surat Ibrahim ayat 28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nas, wahai kader Ibnu IPPNU PKT Unisda Lamongan. Alam taro ilal ladzina baddalu ni'matallahi kufron wa ahallu qaumahum darul bawar jahannama yaslaunaha wa bi'sal qaror. Alam taro ini terjemahan debat Kemenak itu, tidakkah kamu melihat? Saya enggak pakai itu. Itu terjemahan tahun 55, sudah kuno. Enggak tahu kok belum diperbarui sampai sekarang itu. Alam taro, tidakkah kamu melakukan riset, studi kasus, observasi, penelitian? Seharusnya makna Al-Quran begitu, biar pinter lah sedikit itu. Ilal ladzina, pada mereka oknum-oknum. Oknum itu 3, 1 politisi, 2 akademisi, 3 pemodal. Itu oknum itu. Saya nulis di buku Kondom Gergaji itu namanya triple helix. Oknum 3 ya. 1 politisi atau para birokrat. Yang kedua para akademisi, ilmuwan, kiai dan lain-lain yang ngaku-ngaku ilmuwan juga. Kemudian yang ketiga adalah para pemodal. Mereka alladzina baddalu. Baddalu ini makna dari Kementerian Agama mengganti. Tapi baddalu ini saya juga memaknai baddalu memanipulasi, bertindak hipokrit, memakap anggaran, menggunting dalam lipatan, menjegal kawan seiring. Banyak maknanya, sesuaikan dengan konteks kita saat ini. Nikmat Allah, kepada nikmatnya Allah. Di Indonesia nikmat Allah 3. Nomor 1, natural resources, sumber daya alam. Nomor 2, human resources, sumber daya manusia. Dan yang ketiga, sumber daya ideologi, namanya Pancasila. Mereka tidak percaya pada sumber daya ideologi yang namanya Pancasila. Makanya ke Arab-Araban, kepingin jadi Arab. Jadi bagaimana terserah, pokoknya gayanya kayak orang Arab itu. Kufron dengan menutup-nutupi diri dari kebenaran. Wa ahallu, dan membawa 3 oknum tadi itu qaumahum, pada kita semua rakyat Indonesia, darul bawar, menuju negeri yang krisis. Coba Quran itu dimaknai begitu, cepat pinter kita itu. Maknanya masih begitu tok. Wa allama, dan mengajarkan Allah ya, Adam, dan mengajarkan Gusti Allah itu Adam ing Nabi Adam asma'a, kepada nama-nama, sutil, sendok, piring, irus. Ya enggak pinter-pinter kita. Coba asma itu dimaknai realitas ontologis, nilai-nilai universal yang darinya akan lahir ilmu-ilmu pengetahuan, kebangkitan epistemologi dan lain-lain, baik epistemologi bayan, burhan maupun epistemologi irfan. Wah, itu baru mahasiswa pinter itu. Nah, karena maknainya sesuai kondisi kita saat ini. Jadi absolutisme ini, pemutlakan pendapat, kepingin jadi Arab, dia tidak pede di Indonesia itu. Sejak awal sebenarnya ketika Indonesia ini berdiri, para anggota panitia BPUPKI, Badan Penyelidikan Usaha Kemerdekaan Indonesia, ada orang-orang yang tidak setuju kita menjadi nation state, negara bangsa. Maunya mereka menjadi religion state, negara agama. Salah satunya siapa yang tidak setuju itu? Panglima DITII Wilayah 7 Abdullah Sungkar. Nanti minggat itu. Tahun 70-an minggat ke Afghanistan. Tidak lama kemudian tahun 80-an ngajak muridnya, namanya Abu Bakar Ba'asyir. Nanti Ba'asyir ngajak lagi muridnya, salah satunya Amrozi tadi itu, yang membuat nama Lamongan menjadi populer itu ya. Amrozi, Ali Gufron, siapa lagi? Imam Samudra dan lain-lain itu. Nah itu dia. Dan banyak lagi lah ya. Nah itu beberapa. Kemudian mengapa ada pemutlakan pendapat? Mereka memang Pak Ketua ya yang ngeprank saya itu. Ini bukan acara kalau molor 3-3,5 jam itu ya, tapi enggak apa-apa. Itu kalau saya baca Quran itu hampir hatam 30 juz itu. Biasanya 5 atau 6 jam itu hatam ya, itu hampir hatam itu segitu 3,5 jam itu. Kalau ijab kabul, 1 ijab kabul 5 menit sudah berapa puluh janda kita nikahkan kan. Nah, tadi Pak di kantin saja. Saya kira acaranya di kantin tadi itu. Loh, bagus ini seminarnya di sini kata saya di kantin itu ya. Tapi enggak apa-apa lah, memang luar biasa ketua ini jadi.
Baik, yang kedua, di samping pemutlakan pendapat itu karena ketidaktahuan, karena defisit otak, karena minim ilmu, pemutlakan pendapat atau kepingin jadi Arab itu selalu berangkat dari mental yang inferior. Kenapa sih malu mengakui kita Indonesia? Itu pertanyaan besar. Kok kita malu ya jadi Indonesia itu? Kenapa harus membanggakan Arab, membanggakan Eropa? Kenapa? Itu seharusnya kita tanya itu. Kenapa kok kita Eropa itu bisa apa? Amerika sajalah. Prestasi Amerika itu bikin karet pelindung namanya kondom. Ya. Mbah-mbah kita bikin Borobudur, bikin Prambanan. 450 Masehi kita sudah punya kerajaan Kutai Kertanegara. 50 tahun kemudian kita punya kerajaan Tarumanegara. Nanti terus ya. Majapahit, Sriwijaya, Mataram, sampai Demak dan lain-lain itu. Kita punya banyak sekali prestasi. Kita punya lingua franca, bahasa pemersatu. Dulu bahasa Devanagari, Pallawa, lalu bahasa Jawa Kuna, bahasa Kawi. Itu turunan derivasi dari bahasa Sanskerta. Lalu bahasa Jawa modern, lalu bahasa Indonesia. Kita punya kalender tahun Saka. Coba bangsa mana yang punya aksara sendiri, Hanacaraka, punya kalender sendiri, kemudian punya bahasa pemersatu sendiri? Itu pasti bangsa yang peradabannya tinggi. Yang setelah Belanda datang mengacak-acak, merusak itu semua. Lalu kita kok minder? Kepingin jadi Belanda, kan aneh itu. Kita makan singkong, bukan makan keju kan? Tapi lebih baik singkong di kenyataan daripada keju di hayalan, kan begitu. Lebih baik IPPNU tapi kenyataan daripada bintang sinetron tapi dalam mimpi. Gimana itu? Nah, itu lebih baik begitu. Lebih baik ketua IPNU ini tapi nyata kan? Daripada artis apa tapi fiktif misalnya. Nah, itu beberapa kenapa kita ada pemutlakan pendapat. Makanya tadi Nabi memerangi khilafah itu begitu di sini. Karena khilafah itu sudah tidak ada, khilafah selesai sampai 4 khalifah itu. Ada sejarawan nambahi sampai setengah tahun diteruskan Sayyidina Hasan, putranya Sayyidina Ali. Setelah itu tidak ada khilafah, adanya mamlakah, kerajaan, dinasti. Dan itu yang mau dibangkitkan. Makanya HTI ingkar sunnah. Karena sunnahnya Kanjeng Nabi tidak begitu. Dan saya bisa sebutkan ya, di semua, hampir semua dinasti-dinasti bejat semua itu. Macam Orde Baru lah, macam Hitler itu. Ya ada baiknya, ada baiknya. Jangan bejat semua, ada baiknya. Yang paling berprestasi di masa Umawi siapa? Umar bin Abdul Aziz. Itu jadi khalifah cuma 2,5 tahun. Ya itu 119 sampai 122. Yang paling berprestasi, paling keren lah ya di masa Abbasiyah siapa? Harun ar-Rasyid. Di masa Ayyubiyah itu Salahuddin al-Ayyubi. Di masa Ottoman cuma siapa? Sultan Muhammad al-Fatih. Selebihnya ya bunuh bapaknya macam-macam. Nggak usah dulu-dulu, kerajaan sekarang saja. Itu Raja Brunei yang sekarang, ini fakta ya, nggak usah ditutup-tutupi itu. Bapaknya diasingkan ke Inggris. Kok kelamaan jadi raja ini. Amir Qatar, bapaknya ditembak. Karena kepingin jadi khalifah cepet itu. Nah itu dia. Nah, kemudian nanti embel-embel macam-macam lah ya, demokrasi kafir, Pancasila tauhid dan sebagainya. Nah itu beberapa diantaranya dia tidak paham Pancasila. Pancasila ini syar'i, Pancasila ini syariat. Di buku ini saya singgung. Coba jenengan ngaji usul fiqh. Syariat itu apa sih? Bikin yayasan syar'i enggak itu? Syar'i enggak? Jawab. Bikin NU syar'i atau enggak NU itu? Ya? Enggak terlalu cerdas memang ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Atau kalian sudah ngantuk ya? Orang itu kalau ngantuk setengah akalnya hilang memang itu. Tapi enggak apa-apa, ngantuk itu ayatnya Allah ya. Cuma saya ingatkan, saya yakin kalau bapak ibu kalian ngantuk dulu, kalian lahir enggak ke dunia itu? Enggak ada. Waktunya melahirkan, maknya ngantuk ibunya, enggak lahir itu. Waktu bapak ibu kalian malam pertama atau apa, ML dan sebagainya lah ya. Ya saya enggak punya sebutan yang lebih baik, mengerjakan PR dan mengerjakan PR kayak anak TK lah ya. Kalau bapak itu ngantuk, lahir enggak itu? Ya enggak ada itu. Kadang bapak yang maksa kok, sebagian ibu ya. Nah,
Nah, saya tidak tahu, nanti silakan diteliti lagi. Tanya ke orang tua masing-masing, siapa yang ngantuan itu. Nah, makanya di fikih itu Mbak, kalau ini untuk jenengan ya, untuk mas-mas ini yang di depan sebagian rakyat jelata, di belakang ini rakyat jelita ya, yang di PBNU. Baik. Makanya kata ulama-ulama itu, kalau istrimu tidur nanti, Mas ya, kan serius banget. Sampai kok sampai miring-miring gitu. Iya, kulino gaya miring, enggak apa-apa. Ya. Oh, ketua demisioner, siap ketua. Alhamdulillah pembina, ya. Nanti kalau jenengan ya, ketua demisioner, kalau istrinya tidur jangan dicolong. Kenapa? Jadinya anak ngantuan. Nah, bukan nowo kalian ini ngantuan gara-gara itu dulu. Nanti diperiksa lagi ya. Baik, itu beberapa di antaranya. Lalu saya masuk ke pertanyaan beliau, saya catat tadi. Ya. Paradigma seperti apa untuk menjadi jati diri? Oh, yang kedua ya. Kemudian beliau sebenarnya nanya metode ya bagi Ibnu PBNU. Ada pencarian cahaya. Baik, ini pertanyaan yang menarik. Mungkin kita perlu berkenalan dengan Profesor Kunto Wijoyo. Beberapa pandangannya menarik ya. Indonesia ini negara yang sangat luas, sangat besar, archipelago. Coba jenengan browsing ya, googling. Indonesia ini punya berapa filolog? Filolog tahu? Ini anak-anak muda NU harus tahu ini. Filolog tahu ya? Ahli di bidang filologi. Apa ilmu filologi itu, apa itu? Ya. Filologi adalah perpaduan antara antropologi budaya, sosiologi, kajian mistik, sejarah. Ini gabungan dari banyak ilmu yang mencari atau studi-studi historisitas dan normativitas, mencari asal-usul kita di masa lalu dan manuskrip kuno. Kita hanya punya 30-an filolog. Sementara Singapura yang negaranya kurang lebih segede Jakarta, itu punya 100 lebih. 110 atau berapa filolog. Seharusnya Indonesia ini punya 1000-an ahli filologi. Ahli filologi supaya kita tahu kenapa kita mundur, kenapa kita terbelakang. Kenapa ya pondok-pondok di Indonesia itu standarnya utawi, iku ngajinya itu loh. Kenapa pakai itu? Kenapa ada Arab pegon, huruf Jawi? Kenapa? Kita tidak bisa menjawab itu semua. Kenapa belajar nahwu itu harus ke Imam As-Sonhaji, orang Maroko? Kenapa belajar fikih itu harus ke orang India? Syekh Zainuddin Malabari, pengarang Fathul Mu'in itu. Kenapa? Itu kita bisa menjawab kalau punya ilmu filologi itu. Ini Indonesia les bumi pastinya ya. Ini penuh PBNU harus mengkaji itu supaya tahu. Kenapa sih saya ngaji di mana-mana? Saya ke beberapa di Sulawesi ya, kemudian di Banten itu, meskipun kilatan-kilatan, Pasanan, Hataman itu, kok standarnya pakai bahasa Jawa ya? Kenapa? Nah, ya kan? Ini kan pernah mondok semua kan? Nanti kalian teruskan mondoknya, kuliahnya di Unmer ya, Universitas Mertua. Itu kan tesisnya setiap hari dan dosen pembimbingnya galak-galak biasanya itu. Nah, itu dia. Tapi enggak apa-apa. Kata Nabiullah Sukrat, kata Sokrates, filsuf, ada yang katakan beliau nabi memang karena enggak menulis. Kalau kamu punya istri dan sabar dan cantik, kamu bahagia. Kalau istrimu galak, kamu jadi filosof itu. Apa itu? Saya mengalami itu. Saya orang yang menolak teori itu. Nah, itu dia. Bisa mengalami atau enggak pokoknya. Bahkan kalau istrimu galak nanti kamu jadi wali. Itu gampang sekali cara jadi wali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Coba itu bisa enggak kita jawab itu? Kenapa sih kita belajar nahwu lanjutan, belajar tarekat, belajar morfologi ya, sorof itu? Kenapa ilmunya begitu? Kemudian kenapa kebudayaan kita sebagian campuran Cina, India, Arab, kemudian oh ya sekarang ya. Apa sampean sibuk itu terus ya? Ya K-pop ya sekarang. Ya. Lalu sekarang kok kita dengan duo racun, trio macan, kemudian duo ngesot, macam-macam lah itu ya. Goyang-goyang yang ugal-ugalan itu loh.
Kenapa selera estetika kita berubah seperti itu? Ini Anda akan tahu kalau Anda paham filologi itu apa. Coba bisa jawab enggak? Kenapa standar kita ngaji itu pakai utawi iki? Kenapa? Kenapa Mbah Khalil itu Bangkalan itu ditemukan di Leiden buku ini ya, menciptakan gabungan gramatika nahwu Arab dengan Jawa, lalu menjadi itu. Fa'utawi mubtada iku khobar opo li fa'ilin wa na'ibi dzohar wa ing li maf'ulin bihi krono li maf'ulin li ajlihi wa ing dalem dzorof serta li maf'ulin ma'ah wa kang sifah silatu mausulin kaza mislu sifah wa mutlaqul maf'uli fihi kelawan kaza kabaul jarri fatlu bil bayan apane litamyizi hale halu fajtahidu bil hifdzi ya rijalu. Kenapa kita pakai itu? Ngaji di Indonesia kenapa pakai itu? Kenapa? Nah, kita bisa jawab kalau punya filologi. Sekarang ini kita kepaten obor, kehilangan jejak. Tentu ada peran penjajah ya, Belanda ya. Saya sampai bola saja tidak mau dukung Belanda. Ini menjajah mbah saya dulu kata saya. Sampai Liga Belanda saya tidak sukai. Mana dendam sejarah. Ini menjajah mbah saya, ya kan? Nah, itu dia. Jenengan tahu enggak kenapa kita sekolahnya seperti ini? Mari kita lacak sedikit. Ini supaya nanti kita, kata Prof. Kunto Wijoyo, kita punya act of verification, laku verifikasi. Punya metodologi riset yang benar. Indonesia lembaga riset jenengan tahu. Wall paling banyak itu riset politik, lembaga survei itu semua tentang politik, musiman. Lembaga riset yang resmi dari negara cuma satu, LIPI. Orangnya itu saja. Kenapa bukan anak pondok? Ya kan? Yang tahu betul, yang kita bikin negara, yang kita punya fase periodisasi yang panjang dalam pendirian pembentukan bangsa dan negara ini. Nah, ini seharusnya. Makanya berhenti kuliah PAI, saran saya. Ya sudah kadung jangan. Sudah terlanjur jangan. Nanti adik-adik kalian kuliahnya nuklir gitu loh, nuklir, filologi, antropologi, itu biar keren itu. Apa astronomi, jangan astrologi ya, ramal-ramalan jodoh tok, bukan itu. Baru nanti kita maju. Coba kita sibuk saintek, coba itu. Nggak sempat kita termakan hoax, terpapar disinformasi, tsunami, kita nggak sempat terpengaruh oleh itu semua. Nah, itu dia. Lalu apa tadi sebelum saya katakan itu? Sebelum saya katakan laku verifikasi itu apa? Nah, itu dia, karena memang siang itu ya sudah. Nah, ada orang nggak sampai belum menemukan cahaya sudah gugur tadi. Menurut saya sudah prestasi itu. Yang penting metodenya benar. Saya kasih contoh begini ya, di buku Kondom Gergaji itu nomor 1 bab 1 tentang sekolah. Mungkin Anda perlu membaca bukunya Neil Postman, The End of Education. The End of Education ini matinya pendidikan. Kita belajar bahasa Inggris itu dari TK sampai S1, ya. Biasanya enggak pinter. Coba datang ke lembaga-lembaga kursus 3 bulan langsung pinter. Berapa belas tahun kita mubazir umur belajar bahasa Inggris. Kalau belajar fisika cuma besaran dan satuan, belajar sosiologi itu cuma stratifikasi sosial, kemudian strata sosial, macam-macam lah ya, perilaku sosial, kemudian belajar kimia itu cuma unsur dan senyawa. 3 bulan tidak selesai? Seharusnya SD itu 3 tahun saja. SMP setahun lah. Saya pernah jadi kepala sanawiyah dan buruk rekor saya karena sering didemo oleh orang tua, oleh wali murid karena ada beberapa tidak lulus itu ya. Agak sulit itu ya. Coba janda kan bisa kita komunikasi enak-enak kan itu. Kemudian jadi ilmu ini disampaikan secara keliru oleh kurikulum. Kenapa? Karena kita masih pakai ilmu Belanda. Kemudian kebudayaan kita sebagian impor. Apa yang dimaksud ilmu Belanda? Jadi begini. 1905 anggota parlemen Belanda namanya Tweede Kamer datang ke Indonesia setelah terusan Suez. Terusan itu terabasan yang potong kompas mempertemukan Afrika, Asia, dan Eropa. 1905 melalui Port Said, pelabuhan Said, Bur Said bahasa Arabnya sudah dibuka. Negara-negara penjajah mengunjungi negeri jajahan.
Kan sebelumnya kan ada 3 perjanjian yang merusak tatanan dunia. Pertama, perjanjian demarkasi, 2 perjanjian Tordesillas atau Tordesillas, 3 perjanjian Zaragoza, membelah dunia jadi 2, barat dan timur. Barat dijajah Spanyol, timur dijajah Portugis. Nanti pecah-pecah lagi setelah perjanjian Sykes dan Picot. Itu jadi dikuasai Prancis, Eropa, dan Indonesia salah satunya dijajah Belanda. Sudah, kan ada istilah 3G ya. Apa 3G itu? Pertama, gold. Apa gold itu? Mulai sekarang jangan dimaknai emas. Ekspansi ekonomi. Lebih cerdas sedikit itu. Lalu glory, ekspansi politik. Lalu gospel, ekspansi agama. Masa gold, emas ya? Ya sudah lama, ya kan? Mana tanah yang keemasan itu mana? Ya, yang Swarna Bumi itu sebenarnya Swarna Dwipa itu kan Sumatera. Kalau Swarna Bumi itu bandara di Bangkok sana di Thailand. Seharusnya Swarna Bumi tanah yang keemasan memang kita itu seharusnya itu. Tanah kita ini, Indonesia ini, Sabang sampai Merauke. Sudah, anggota parlemen Belanda datang ke Indonesia. Itu kita ini dijajah siapa sih dari dulu? Kita dijajah negara atau pabrik? Kita tidak dijajah negara, Mbak. Kita dijajah PT Sido Muncul. Kita dijajah pabrik obat jamu, pabrik jamu yang menjajah kita itu. VOC itu apa? Negara bukan? Bukan, itu perseroan dagang. Memonopoli semua perdagangan rempah-rempah di Indonesia. Yang menjajah kita bukan negeri Belanda, tapi apa? VOC yang dipimpin oleh Gubernur Jenderal. Itu dia. Makanya ketika anggota parlemen, anggota DPR-nya Belanda datang ke Indonesia, di Jakarta dan di Surabaya, mereka apa yang mereka tanya pertama kali? Kok tidak ada sekolah? Ada politik etis kan? Sebagai ganti mereka memonopoli perdagangan, memecah belah kerajaan satu dengan kerajaan yang lain, kompensasi untuk kita apa? Sekolah. Apa kita diajarin ilmunya selugur-gronya? Tidak ada. Kita tidak ada diajarin antropologi. Karena VOC ini, pabrik PT yang bernama VOC mau menjadikan Indonesia on dreaming dalam bahasa Belanda, perkebunan raya. Masyarakatnya tidak boleh pinter. Kalau pinter nanti bikin perlawanan. Demo itu, macam kalian nanti kalau pinter sedikit demo kan. Lalu dibikin 2 sekolah setelah di Senen ya, di Paido itu sama anggota DPR-nya itu. Loh, tidak ada sekolah ini, bikin 2 jenis sekolah. 1 sekolah ongko siji, 2 sekolah ongko loro. Sekolah ongko siji untuk para tenar, lordship, bangsawan, kalian ini bangsa Netangyawan. Lalu sekolah ongko loro untuk para inlander, bumi putra, pribumi, untuk orang-orang bodoh itu. Sampai sekarang berlaku enggak? Sekolah ditangani 2, Kementerian Agama dengan Kementerian Pendidikan. Ini sistemnya Belanda, bongkar kalau mau itu. Ganti kurikulum yang isinya dagangan tok sudah jadi pasar itu, ya kan? Seharusnya. Nah, karena kiai tidak setuju dengan cara Belanda, para kiai terusir ke pinggiran. Sementara negara membangun kota, kiai membangun. Maka 28.000 pondok di Indonesia rata-rata di desa, di pedalaman. Standarnya sama, Fathul Qorib itu, Jurmiyah, sudah itu. Tapi mereka punya kecintaan kepada bangsa dan negaranya. Bahkan mereka membangun bangsa dan negaranya. Mereka tidak diakui oleh negara, ya kan? Akhirnya cara Belanda bagaimana? Saya sebutkan sejarah, tidak usah ditutup-tutupi. Muhammadiyah disubsidi oleh Belanda, Kartini disubsidi, Dewi Sartika disubsidi. Terus baca lagi sejarah itu. Kalau kita tidak ngerti yang begini, filologi itu gabungan banyak ilmu tadi itu, kita tidak tahu kenapa bangsa kita terbelakang, iya kan? Kita tahu-tahu, kok kita nyembah-nyembah K-pop ya? Kok kita seneng sama artis-artis India? Kok kita tidak senang sama produk Indonesia itu loh? Nah itu dia. Di samping ada konspirasi internasional. Nah, jadi caranya bagaimana? Kita punya laku verifikasi, punya cara belajar yang benar. Seharusnya sekolah itu sampai S3 selesai sebelum kita umur 20 tahun. Seharusnya. Coba baca ulama-ulama itu. Coba baca itu. Ibnu Sina 18 tahun selesai semua ilmu. Al-Ghazali 19 tahun selesai semua ilmu itu. Nah, kita sekarang sampai tua sekolah nggak selesai-selesai. Ya kan? Nah, ini seharusnya menjadi
Dan pesantren ini punya kekayaan tidak hanya ilmu konvensional, ilmu husuli, iktisabi, kasbi, tapi kita juga percaya ilmu khuduri atau ilmu laduni. Seharusnya kita jadikan tradisi, kita jadikan kurikulum. Kita pernah mau belajar etika enggak? Kita belajar etika kemana? Anggota DPR kalau kunker belajar etika kemana? Ke Yunani, Mbak. Ke Yunani, ke Jepang, ke Jerman. Itu dianggap negara paling beretika. Kenapa enggak kepada para kiai? Kenapa karakter building itu bukan sidik amanah tabligh fatona yang kita punya itu sudah 600 tahun yang lalu? Kenapa? Nah, karena pesantren itu mengalami kanalisasi, dipersempit, enggak dikasih ruang apa-apa. Begitu negara kacau, butuh pondok lagi sekarang, butuh pesantren lagi. Lalu tiba-tiba ingin jadi sarungan, auto santri dan sebagainya. Nah, kiat-kiat apa supaya Aswaja ini semodern mungkin? Modern ini apa sih? Apa celana levis bolong-bolong pakai peniti, kemudian kawat gigi, kawat jemuran, apa itu? Bagaimana kita memaknai modern itu? Sebenarnya Indonesia dengan segenap kekayaannya, 3 sumber daya alam, manusia, dan sumber daya ideologi, ini sudah sangat modern. Kemudian apa yang kita anggap sebagai modernisasi, modern itu ditandai dengan ini, kalau kalian tahu ini kalian jadi ilmuwan. Ditandai dengan perkembangan internet, ya boleh. Modernisasi yang sampai ke Indonesia itu dimulai dengan revolusi industri. Kalau ngomong sejarah filsafat, saya tidak terlalu filsafat, sekarang filsahwat sebenarnya sudah bergeser ya. Kalau ngomong sejarah filsafat itu ada revolusi industri. Yang pertama abad ke-18 itu transmisinya dari M ke M, dari muscle ke money. Orang kaya, orang kuat itu yang berotot, abad 18 diganti berduit. Man diganti mesin, manusia diganti mesin. Itu revolusi pertama. Maka corak dari revolusi industri pertama mechanical. Revolusi industri kedua electrical. Yang ketiga computerized base, berbasis komputer atau lazim disebut aulamah. Zaman globalization. Saya pernah makan keju, jadi saya tahu bahasa begitu itu. Zaman globalisasi. Sekarang yang keempat, Internet of Things, IoT, Big Data, dan Big Dusta juga. Nah, revolusi yang begini ini sampai kepada kita. Sekarang cara berpikir kita bagaimana? Kan sudah zaman internet, tapi kita cara berpikir kita masih mesin, masih listrik. Berarti kita sudah ketinggalan. Seharusnya kita hidup di abad 18. Orang yang senang Arab seharusnya, itu kata Abid Al-Jabiri dalam kritik nalar Arab, itu hidup pra-Muhammad, masih kesukuan macam-macam itu. Begitu globalisasi, ada nggak batas negara? Kita sudah borderless, tidak ada batas negara. Yang merentang menganga adalah jarak, batas-batas antropologi. Kita dekat tapi berjauhan. Kalau reuni pakai ilmu padi semua, nunduk pegang HP semua, ya kan? Kita sudah lupa. Tidak ada batas negara, yang ada batas kemanusiaan. Gara-gara itu dia. Nah, sekarang bagaimana memodernisasi itu semua? Kita punya prinsip namanya at-tawassut wal i'tidal. Tidak hanya dalam akidah, bahkan dalam muamalah, bahkan dalam berbangsa dan bernegara. Saya jawab Quran enggak apa-apa ya. Di Quran itu begini. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Kalau membaca saja kita bisa jadi sekuler, bisa ateis, bisa liberal. Kalau nyebut Allah saja, Anda atau kita bisa menjadi radikal. Takbir tok itu loh. Coba yang takbir-takbir di jalanan itu loh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketemu sama Ibnu IPPNU Nisda ini ya Allahu Akbar, dijawab Sami Allahu liman hamidah. Atau kecepatan Sami Allahu Akbar ya. Biasanya terawih kecepatan seperti itu ada di pondok dulu ya. Nah, jadi yang betul bagaimana? Yang tawassut wal i'tidal. Kalau kita baca saja, Anda kemungkinan menjadi tatarruf tasahuli, liberal, sekuler, ateis, agnostik, macam-macam. Silakan terserah apa namanya. Agnostik itu versi Immanuel Kant ya, dalam etika otonomnya, dalam
kritik der praktische Vernunft atau kritik rasio praktis. Bukunya ada 3 itu. Kalau mau tahu ya ngaji filsafat nanti, kapan-kapan filsafat nggak apa-apa. Kemudian kalau nyebut Allah saja takbir, Allahu Akbar, mau pentungan, ngabruki orang di jalanan, sweeping dan sebagainya, itu takbir tapi ilmunya ndak ada, karena ndak membaca. Itu otaknya kalau dibuka kosong, ndak ada isinya, isi angin saja nggak ada. Nah, itu kita menjadi radikal atau tatarruf tasyaddudi atau irhabi. Yang betul jalan tengahnya adalah tawassut wal i'tidal. Nah, zaman sekarang ini memang kita sering kali dibenturkan itu. Tadi saya katakan ada politik pembusukan NU dari dalam, ini banyak sekali. Tahu NUGL, NU garis letoy. Tahu ya? Itu juga salah satunya penyusup itu supaya kita. Namanya saja itu sudah sombong itu. NU garis lurus, itu nama saja sudah sombong itu. Merasa dirinya paling benar, ya kan? Dan lain ternyata kecewa hasil muktamar, macam-macam itu ya, dan banyak hal itu. Tapi enggak apa-apa, itu manusia kan, enggak ada mereka, enggak rame. Kalau ada orang seperti itu, cara kita bagaimana? Jangan menjadi seperti mereka. Jadi kiat-kiat memodernisasi itu, kalau pakai Quran, kita boleh pakai teorinya Fazlur Rahman. Misalnya begini, Fazlur Rahman ini kan teorinya apa? Double movement. Kalau kita baca Quran, prinsipnya 2. Kita kembali ke Quran atau hadis, di mana Quran itu diturunkan, disampaikan, disebarluaskan. Yang kedua, kita kembali ke kondisi kita saat ini. Kita saat ini bagaimana? Nanti itu ketemu jalan tengahnya, integral. Kata orang sini gadok nanti itu. Nah, masa lalu dengan masa sekarang itu ketemu. Jadi kita melihat konteks di mana itu diturunkan dulu dan menyaksikan, mempertimbangkan konteks di mana ayat itu turun sekarang. Nah, baru nanti itu akan terjawab. Jadi modernitas ini akan ada dalam segala zaman. Kalau jenengan baca Ihya itu sudah ada ngaji teknik sipil, ngaji internet, sudah ada di Ihya itu. Bahkan di bab 1 sudah ada di Ihya Ulumuddin itu. Kita suruh belajar ilmu khiyatoh, ilmu najaroh, teknik sipil, arsitektur. Kita sudah suruh belajar ilmu digital, Internet of Things oleh Imam Ghazali itu. Coba jenengan baca itu. Siapa pernah baca Ihya di sini? Di Revival of Religious Sciences itu. Itu bab 1 tentang ilmu. Al-ilmu ilman, mahmudun wa mazmum, fal mahmudu naw'an, fardu ainin, fardu kifayah naw'an, bid-daruri wa bid-taruhi, amma bid-daruri ilmu tib wa ilmu hisab, amma bid-taruhi ilmu najarah, ilmu khiyatoh. Ilmu 2, terpuji tercela. Yang terpuji 2, fardu ain, fardu kifayah, kewajiban personal, kewajiban kolektif. Yang kewajiban kolektif itu 2, ada yang bid-daruri, emergensi, sekarang harus kita kuasai. Ilmu tib, ilmu kesehatan. Yang kedua, ilmu hisab, itu ilmu internet, bilangan biner itu, ilmu hisab itu. Bukan hisab tembakau, ya diantaranya. Bukan hisab itu 1 tambah 1 2, bukan. Ilmu internet itu, ilmu digital. Lalu ilmu najar, amma bitaruhi yang boleh kapan-kapan, teknik sipil, arsitektur, ilmu menjahit, industri dan sebagainya. Itu Ihya ya. Imam Ghazali meninggal 1111, 505 Hijriah. Lahir 1059. Sudah hampir 1000 tahun Imam Ghazali sudah, bayangkan itu kitab tasawuf itu, sudah cerita ilmu sehebat itu. Nah, untuk menjawab pertanyaan jenengan sesuai itu juga bisa ada buku menarik, judul bukunya Al-Mushkilatul Asr, problematika kontemporer. Itu pengarangnya Syekh Zaki Yamani. Ada pertanyaan begini, limaza ta'akhkharal muslimun, kenapa IPPNU tertinggal, ngantuan, kenapa? Wa taqaddamal akhar, bangsa yang lain maju, kenapa? Jawabannya li'anna a'maluna a'maluhum wa a'maluhum a'maluna. Karena amal kita dipakai barat, amalnya barat, sekarang kita impor. Amal itu isinya 4, 1 ilmu, 2 ittihad, 3 an-nizam, 4 an-nasyat. Ilmu, Wissenschaft, knowledge, itu pengetahuan. Kita terburuk gitu ya, rendah sekali. Indonesia ini minat bacanya nomor berapa? Nomor 2 di dunia, nomor 1 Botswana, negara terpencil di Afrika. Kita nomor 2 terburuk di dunia. Malas baca, baru baca grup WA merasa jadi ilmuwan. Saya tanya, 1 minggu ini teman-teman hatam 1 buku enggak? 1 bulan?
Setengah tahun ini hatam satu buku, 1 tahun. Kok hidup kalian ya? Jadi hidup tanpa baca, bayangkan. Kok kuat itu loh. Saya enggak betah itu. Nunggu patah hati Pak, baru baca buku. Nunggu patah hati, baru ngarang puisi nanti kan. Auto penyair itu. Kita mau jawab tantangan NU, tantangan Indonesia. Mau melawan orang-orang pentol korek, sumbu pendek, otak cingkrang misalnya, dan sebagainya itu. Tapi kita malas baca. Cuma baca grup WA, ya jauh sekali. Nah, kemudian wahyu turun dalam bahasa Arab. Kemudian dikatakan di sini Nabi Muhammad bukan orang Arab. Oke. Saya jawab gampang saja. Nabi Muhammad ini sebenarnya memang orang Arab, tapi asal usulnya bukan dari Arab. Lalu beliau menyatakan diri, saya cinta Arab karena saya orang Arab. Kanjeng Nabi menyatakan nasionalismenya. Saya bandingkan Profesor Quraish Shihab, orang Arab atau orang Indonesia itu? Orang Arab tapi pakai batik itu. Pakai batik, pakai kopiah hitam. Lalu Felixio misalnya, ustadz-ustadz siapa, Tengku siapa? Nah itu, entah Tengku Wisnu, Tengku Zul atau siapa, orang mana saya tidak tahu, tiba-tiba kepingin jadi Arab, membaca Fatihah saja tidak benar itu, iya kan? Ini kurang lebih analoginya seperti itu. Tadi saya katakan saya orang Jawa pindah ke Papua, pasti anak-anak saya bilang nanti saya orang Jawa. Bapak saya orang Jawa, hanya saya sekarang jadi orang Papua, saya lahir di sini. Jadi Nabi sampaikan begitu, li'anil Arabi, saya cinta Arab karena saya orang Arab. Kemudian kenapa Quran turun dalam bahasa Arab? Mula-mula begini. Ka'bah tahu ya? Tahu ya? Ini tempat Mekah ini tempat paling jahiliyah. Paling jahiliyah itu namanya Bakkah. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi allazi bi Bakkata mubarakaw wa hudan lil alamin fihi ayatun bayyinatun maqam Ibrahim wa dakhulu kana aminah ila akhiril ayat. Sudah. Ketika Ka'bah ini Mekah ya, dengan Ka'bahnya itu sampai di era Nabi Muhammad atau pra Muhammad, sudah ada 3 peradaban besar. 1 peradaban Romawi, tahu ya Romawi ya, kitab sucinya adalah Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, Old Testament, New Testament. Agamanya Nasrani. Ada peradaban Persia, agamanya Majusi. Zoroaster, kitab sucinya Zen Avesta. Kemudian pendiri sampai sekarang sudah. Lalu ada peradaban satu lagi, India di selatan itu, peradaban lembah Indus. Agamanya 2 di sana, Hindu dan Buddha. Kitab sucinya apa? Rig Veda, Atharva Veda, Bhagavad Gita, Bhagavad Purana, Kalki Purana. Kalau saya ngapalin ini lama nanti itu enggak itu. Enggak jadi kuliah, bahkan enggak jadi menikah. Sudah. 3 peradaban besar kan? Bayangkan kalau Kanjeng Nabi lahir di Persia. Orang enggak akan heran itu. Memang negaranya beradab. Lahir di Romawi. Orang enggak akan percaya. Di buku ini salah satunya disinggung. Memang negaranya sudah maju kok. Tapi lahir di tengah-tengah peradaban jahiliyah, bodoh akut itu, sudah ke ubun-ubun stadium 17 itu, bukan stadium 4 lagi itu. Tiba-tiba lahir orang itu. Orang yang hebat tadi itu ya, priai agung itu. Kemudian Mekah ini tempat transit para pelancong. Potensial enggak nanti Islam ini tersebar kemana-mana. Jadi lahir bukan dari peradaban besar, tapi di tengah-tengah peradaban besar. Supaya apa? Supaya mungkin nanti Islam ini tersebar kemana-mana. Itu yang paling mungkin di sana. Dan bahasa yang paling otentik ada di sana. Yang belum tercampur itu loh, ada tahrif. Kan kita tahu kan bahasa Arab yang sekarang sudah banyak mengalami itu. Makanya Imam Syafi'i itu dibawa ke pedalaman supaya belajar bahasa Arab yang otentik itu. Nah, itu dia. Nah, oleh karena itu, kalau kita berbicara bahasa Arab, ini universalitas sebenarnya. Dan firman Allah ini tidak bisa diterjemahkan. Saya akan angkat topi ya, dan angkat kaki bahkan. Kalau ada orang bisa menerjemahkan Quran, tidak bisa diterjemahkan. Firman Allah itu tidak bisa. Yang diterjemahkan apa? Makna yang paling mendekati. Itu yang mungkin itu. Quran ini cuma punya 2.700 kosakata. Dari 6.328 ayat, 6.238 ayat itu ada 2.700 kosakata. Tapi ini unik semua.
Dan sulit dimaknai itu, sulit sekali itu. Makanya kadang ulama beda pendapat memaknai itu. Dan itu keunikan mukjizat Quran itu ya. Oleh karena itu berapa ya? Nanti ulasan soal bahasa Arab itu ada di sini. Tapi setidaknya kenapa Nabi lahir di sana? Dan kenapa Quraisy? Kenapa Bani Hashim? Dijawab di sini. Kenapa bukan Bani Umayyah? Dijawab di buku ini. Kenapa Bani Hashim? Sama-sama penjaga Ka'bah loh ya. Kenapa dari Bani Hashim? Itu nanti detail dijawab di buku itu. Mungkin demikian. Berapa di antaranya. Terima kasih. Mungkin masih ada sedikit waktu sampai jam 1, mungkin masih cukup satu pertanyaan ya, mohon maaf. Tadi masa yang paling pojok yang sudah angkat tangan. Kalau ada mbak-mbak, enggak apa-apa. Oh iya, request dari Busnya kalau ada mbak-mbak yang mau tanya, tapi sebentar, mas yang dulu. Silakan mas. Monggo. Mas yang itu, mas yang pojok. Soalnya sudah agak dari tadi. Monggo mas, silakan mas. Oh mas masukin mas, bikin sih. Assalamualaikum. Jadi gini Pak, pertanyaan saya gini, sama Nabi Muhammad bisa dikatakan bukan orang Arab, bahwa berarti agama Islam otomatis juga bukan dari Arab. Itu penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya pertanyaannya singkat dan padat. Selanjutnya dari ini request dari materi, mau yang cewek, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Yang terhormat Bapak Materi Gus Ahmad Dawud Zuhri. Pertanyaan saya sangat-sangat simpel. Menjadi belenggu bagi saya sendiri ketika saya tidak mampu menyampaikannya. Pertanyaan yang pertama yaitu, apakah nama Muhammad sendiri itu memang murni pemberian dari kakeknya, ataukah itu memang sudah petunjuk dari Allah, atau barangkali si kakeknya ini mendapat petunjuk lewat mimpi atau apa yang lainnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini perbedaan ketika Muhammad ini menjadi nabi dan sebelum Muhammad menjadi nabi. Apakah memang waktu itu kan ada yang namanya as-sabiqun al-awwalun atau orang-orang yang pertama masuk Islam itu. Nah, di dalam kategori-kategori as-sabiqun al-awwalun itu kan ada yang termasuk orang saudagar, kemudian anak kecil, kemudian orang memang di situ menjadi stakeholder yang memang punya kekuatan untuk merekrut massa. Nah, pertanyaannya, apakah memang Nabi Muhammad itu tidak mampu menyebarkan agama Islam sendiri ketika tidak ada orang-orang as-sabiqun al-awwalun itu, atau memang ada sesuatu yang lain sehingga orang-orang yang masuk ke dalam Islam pertama itu atau as-sabiqun al-awwalun itu harus mendapat harus ada yang pedagang, kemudian harus ada yang anak kecil, janda, kemudian juga stakeholder itu. Kan kalau dianalisa kan gini, karena untuk berdakwah itu kan memang membutuhkan yang namanya ekonomi atau biaya aja. Makanya di situ ada yang namanya orang saudagar yang bisa membantu untuk melancarkan proses penyebaran agama Islam itu. Gitu.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Beri aplaus untuk rekan kita. Baik, pertanyaan yang pertama, langsung saja. Kalau memang Nabi Muhammad bukan orang Arab, berarti agama Islam ini apakah dari Arab? Kemudian yang kedua, satu orang dua pertanyaan. Yang pertama, apakah pemberian nama Muhammad itu murni dari kakeknya atau mungkin ada faktor-faktor yang lain? Kemudian pertanyaan yang ketiga, apakah tanpa orang-orang yang pertama masuk Islam, Nabi itu tidak mampu, atau apa karena memang dalam menyebarkan agama butuh faktor-faktor yang mendukung kepada Gus tersebut? Baik, terima kasih. Apakah Islam bukan dari Arab? Bukan, memang dari Allah itu. Hanya saja turun di sana. Harus ada yang memulai. Jadi tadi latar belakangnya seperti itu ya. Kenapa Arab yang dipilih terutusnya Kanjeng Nabi itu kenapa? Dan itu memang doanya Nabi Ibrahim. 2650 tahun sebelumnya beliau sudah berdoa, nanti jadikan negeri ini aman, sentosa, dan keturunanku menjadi nabi. Nah, lalu lahir di sana itu. Jadi kalau khilafah itu kepingin ada orang kepingin Indonesia ini jadi negara agama, jadi khilafah, itu kalau yang berdoa Nabi loh ya, selevel Nabi Ibrahim, dan yang mengamini malaikat Jibril dan para malaikat, itu doanya nunggu dikabulkan 2650 tahun kemudian. Kalau yang doa cuma HTI itu nunggu mungkin kiamat pulang 2 hari, itu ada kemungkinan. Baik, jadi memang Islam ini rahmatan lil alamin, agama yang diturunkan oleh Allah untuk semua umat manusia, karena agama yang terakhir. Maka di dalam diri Kanjeng Nabi ini ada karakter kepribadian semua para nabi dan rasul alaihi wassalam. Tidak hanya Nabi Muhammad saja, ada seluruh pribadi nabi, para nabi dan para rasul ada dalam diri Nabi Muhammad. Begitu pula dalam Islam. Makanya memahami itu harus dipahami begini. Kalau Islam dipahami sebagai agama, sudah pasti nanti Anda akan jadi Wahabi. Islam kok dipahami agama tok, itu hampir bisa dipastikan Anda akan jadi ekstremis, fundamentalis. Anda tahu agama itu isinya apa? Isinya agama apa? Isinya agama cuma 2, akidah dan syariat. Sebagian nanti ditambah akhlak ya. Coba Islam dipahami, diperluas pemahaman kita. Islam adalah ilmu pengetahuan, peradaban. Kita akan lebih kaya. Islam adalah sistem sosial, muamalah. Islam adalah rahmatan lil alamin. Kita akan punya pemahaman yang luas. Bukti bahwa Islam itu adalah nilai apa? Ada perintah wajib menutup pintu ya, menutup aurat. Nah, kapan menutup aurat? Kalau auratnya terbuka. Nah, kalau sudah tertutup, nggak usah ditutup ya. Sebagian dibuka. Wajib menutup aurat. Menurut Anda, menutup aurat itu harus pakai gamis motif polkadot atau pakai daster? Ya, boleh pakai triplek, boleh nggak? Pakai terpal, pakai banner, pakai karpet, pakai kardus, boleh itu. Boleh saja. Kita tidak ditentukan pakai ini pakai tidak. Jadi agama ini, Islam itu sinergi dengan kebudayaan. Kok tiba-tiba sekarang ada orang anti budaya? Itu dia. Jadi kalau Kanjeng Nabi pakai gamis, budaya Arab pakai itu. Coba Kanjeng Nabi lahir di Cina, pasti bermata sipit. Lahir di Lamongan, belangkon, keris di belakang, ya kan? Pasti pakai itu kalau lahir di sini. Jadi bagi kita tidak penting Nabi lahir di mana, karena ajarannya yang penting, nilai-nilainya. Nah itu dia. Dan Nabi itu, para Nabi, para Rasul diutus pasti di tempat yang paling bejat akhlaknya, itu pasti itu. Lalu sudah baik ngapain? Di Indonesia ada Nabi enggak? Ada, ayat Qur'annya ada kok. Laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan. Sungguh telah kami utus di setiap umat, di setiap bangsa ada rasulnya. Mungkin di sini namanya resi, mungkin begawan, mungkin filosof, mungkin pertapa, terserah apa namanya, tapi pasti dia penganjur kesalehan, itu pasti utusan Tuhan, pasti itu. Nah itu dia. Jadi memang tidak dari sana, hanya lewat saja di sana, hanya lewat saja. Nah
Maka penting Mas dibedakan Islam dan Arab. Arab belum tentu Islam. Islam juga belum tentu Arab. Sekarang ini orang kacau juga. Agama dengan keagamaan tidak bisa dibedakan. Orang dianggap agama, parpol dianggap agama. Ini parpolnya Allah, ya kan? Ada enggak begitu itu? Kok bodoh banget ya? Saya terpaksa ngomong bodoh. Kok bodoh banget ya? Din dengan diniyah dia enggak bisa bedakan. Kalau agama kan rukunnya jelas kan? Islam, iman, ihsan, ya kan? Islam itu ilmunya fikih, iman itu ilmunya akidah atau tauhid, ilmu kalam, teologi, akhlak ilmunya tasawuf. Kan sudah jelas itu. Tujuannya syariat itu apa? Li-islahiz zawahir, memperbaiki aspek lahiriah. Akidah itu apa? Li-islahil bawatin, memperbaiki aspek-aspek batin. Tasawuf apa? Li-islahid dhamair, memperbaiki nurani kita, perilaku kita, dan seterusnya. Itu kan kalau agama kan itu. Nah, coba sekarang diperluas. Kalau bunga bank agama atau bukan? Batas-batas aurat itu ikhtilaf. Kemudian parpol ormas bukan agama, itu keagamaan. Meskipun ormas parpol Islam, misalnya apa? Front Pendungan Islam misalnya, apalah namanya itu. Terserah lah ya, apapun namanya itu. Yang bawa-bawa Islam, itu bukan agama. Bukan agama itu. Ini mbak-mbak pasti tahu sekarang. Angel, kalau paham angel istilah ini, kan memang filosof kadang sulit dipahami ya. Apalagi dicintai, dipahami saja sulit itu. Enggak apa-apa. Kalau angel istilah ini, saya mau tanya sama mbak-mbak ini rakyat jelita kan, yang depan rakyat jelata tadi. Yang belakang yang IPBNU. Putih dengan keputihan sama atau tidak? Nah, itu dia. Tuhan dengan ketuhanan sama enggak? Agama dengan keagamaan sama atau tidak? Tidak sama. Semanten ugi putih dengan keputihan tidak sama. Kalau enggak percaya tanya sama mbak-mbak lah itu, sama mak-mak juga pasti tidak sama. Lalu nama Nabi Muhammad apakah dari ayah, dari kakeknya? Tidak, itu dari Allah itu. Memang Allah mengilhamkan itu supaya namanya Muhammad. Unik ya, namanya Nabi dan Rasul tidak ada yang sama. Tidak ada yang sama, memang dari Allah semua. Dan Kanjeng Nabi sudah diprediksi, tidak hanya dalam Taurat, Zabur, Injil, tidak. Bahkan dalam 124 kitab suci, itu kata menurut kitab Tijanut Darori, sudah ada nama Nabi Muhammad. Kata Rig Veda sudah ada. Kata kitab Veda itu loh, kata kitab Tipitaka, Nabi Muhammad sudah ada. Dia itu Narasangha atau Narasangsa. Narasangsa bahasa Arabnya Al-Mahmud, yang terpuji. Dia datang dari suku Kauram. Kauram itu muhajirin, pendatang. Itu sudah diberitakan semua. Hanya ada orang mengimani, ada yang tidak. Nah, kemudian apa yang terakhir dari Mbak tadi itu? Apakah butuh orang-orang as-sabiqun? Oh, as-sabiqun al-awwalun. As-sabiqun al-awwalun, Kanjeng Nabi 12 tahun di Mekah mendapatkan pengikut 124 orang. Apakah Nabi tidak bisa sendiri? Jadi begini. Apa beda Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Lut, Nabi Ibrahim ketika hijrah itu? Ketika Nabi Musa itu umatnya kan ketika dikejar-kejar Fir'aun, Ramses bin Meneftan, Parau II, sampai di tepi sungai, di tepi Laut Merah itu, kata umatnya begini, inna lamudrakun, kita akan dikejar ini. Karena suara derap kaki Fir'aun sudah terdengar. Apa jawaban Nabi Musa? Jangan takut, inna ma'aya rabbi, Tuhan saya bersama saya. Kemudian kata Nabi Lut juga sama, saya akan hijrah, ini muhajirun ila rabbi sayahdin, saya mau ketemu Tuhan saya dan saya akan dapat petunjuk. Apa bedanya dengan Kanjeng Nabi? Kanjeng Nabi tidak, la takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana, Tuhan bersama kita. Mana bedanya? Mana bedanya? Redaksi aku dan kita. Makanya hijrahnya Nabi itu nanti melibatkan anak-anak, melibatkan telik sandi, mata-mata, melibatkan agen lah itu ya, agen pengintai, melibatkan perempuan-perempuan, semua elemen terlibat. Nah, itu beda. Bahkan penunjuk jalannya itu orang Nasrani. Itu yang membedakan. Jadi Nabi itu mencontohkan kalau mau sukses, mau maju itu bersama-sama. Makanya nanti dua pendukung setia Nabi, dua klan Muhajirin dan Ansor
gitu, NU punya gerakan pemuda Ansor, itu diabadikan namanya di Quran, di surat surat Al-Quran ya, surat Al-Hasr. Surat Al-Hasr. Kalau untuk siapa Mas Ketua ini dan Ketua Demisioner, surat yang cocok setelah surat Al-Hasr, surat Al-Mumtahinah atau surat Al-Mumtahanah. Perempuan-perempuan yang diuji, itu pasti diuji kan. Saya baru kenal saya di PHP kok saya kan. Di prank, apalagi hati-hati dengan sama ya pria jenis ini itu ya. Tapi beliau menjaga aswaja kan ya. Ini syariat kan dijaga kan ini kan. Syariat, teologi semua dijaga, apalagi cuma anaknya mertua itu pasti sangat dijaga itu. Nah, apa tadi yang barusan itu? Sebelum saya ngomong syariat barusan. Hijrah. Oke, surat Al-Hasr ya. Surat Al-Mumtahanah. Saya ada sedikit kekacauan memori jangka pendek itu ya. Surat Al-Hasr di ayat yang ke-8 sampai ke-10 itu rekaman peristiwa reportase hijrah itu dipotret secara apik itu. Pribadi Muhajirin dan Ansor yang bisa kita tiru kalau kita mau membangun peradaban saat ini. Makanya Nabi mempertemukan Muhajirin jumlahnya berapa? 124 orang, as-sabiqunal awwalun, generasi pertama. Ansor itu yang ada di Madinah, di Yasrib itu. Nah, orang-orang yang hijrah itu semuanya memberi gelar dirinya, predikat dirinya fuqara. Lil fuqara il muhajirin alladzina yukhrijuna min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana wa yansurunallaha wa rasulahu ulaika hum-shadiqun. Orang-orang yang meninggalkan kampung halamannya, anak istrinya, tujuannya apa? Yabtaghuna fadlan minallah, berharap ibtigha min fadlillah, fadl dari Tuhan. Wa ridwana, berharap ridhonya. 3, niatnya hijrah. Kalian datang ke Lamongan hijrah kan? Datang ke Ibnu ini kan hijrah kalian. Datang ke Ibnu IPPNU ini, datang ke Unisda ini kan hijrah ini. Meninggalkan kampung halamannya, pacarnya, pacar temannya terutama, tinggalkan semua. Ibtigha min fadlillah wa ridwana wa yansurunallaha wa rasulah. 3, membela Tuhan dan nabinya. Kemudian kalau kita punya 3 itu, ulaika hum-shadiqun, kalian semua orang yang jujur, yang concern. Sudah. Sekarang Ibnu itu kalian juga Ansor. Organisasi lembaga NU ini Ansor, menerima siapapun yang datang. Ayatnya gimana? Ayat yang ke-9 Al-Hasr. Alladzina tabawwa'ud dar wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khassasah man yuqashshu nafsi fa ulaika humul muflihun. Alladzina yatabawwa'ud dar, mereka menciptakan situasi yang kondusif, yang aman, damai, tentram. Wal iman, punya iman yang kuat karena 70 orang dipimpin oleh 2 orang, Asma dan Nasibah radhiyallahu anhuma, datang kepada Nabi menyatakan nahnu ansoruk, kami pembelamu. Jadi Ansor didirikan oleh 2 orang perempuan. Itu dia. Siapa tadi pendiri Ansor? Siapa? Ini kalau assalamualaikum selesai. Asma dan Nasibah. Nah, memang tidak apa-apa ya, sedikit lagi sabar itu. Saya nunggu kalian dari subuh ini, saya itu ini. Sebagian ini nunggu beberapa tahun, Mas ya, kapan wisuda ini katanya. Tunggu ya, dikiranya maharnya nikah itu wisuda, ternyata enggak, nanti di wisuda mertuanya saja. Alladzina tabawwa'ud dar wal imana min qablihim, sudah beriman sebelumnya. La yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Orang Ansor enggak kepingin apa-apa. Ini cara sukses ya membangun peradaban. Muhajirin Ansor pendatang pribumi ketemu. Orang Ansor apa-apa. Saya tanya, presidennya siapa? Kanjeng Nabi itu Muhajirin atau Ansor? Muhajirin. Wakilnya Sayyidina Abu Bakar Muhajirin Ansor. Panglima perang, Panglima TNI merangkap Kapolri, merangkap Kepala BIN, merangkap Menko Polhukam, Umar bin Khattab, Muhajirin Ansor. Sayyidina Utsman, ini Menko Pariwisata, Menko Kemaritiman, Menteri Kepala Bulog, Kepala Bulog, Menteri Perindustrian, Perdagangan, Tenaga Kerja. Ini Sayyidina Utsman merangkap Kepala atau Direktur BUMN, Muhajirin atau Ansor. Sayyidina Ali, Menteri Pendidikan, Menteri Agama, merangkap Ketua NU dan Muhammadiyah ya, merangkap Dirjen Dikti, merangkap Dirjen Haji. Sayyidina Ali Muhajirin atau Ansor? Sampai tukang adzan Sayyidina Bilal Muhajirin. Tiang Ansor menika mboten napa-napa. La yajiduna fi sudurihim haja. Bahkan pejabat eselon Sa'ad bin Abi Waqqas, Thalhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Amr Abi Ubaidah bin Jarrah, semuanya Muhajirin. Tukang adzan saja Muhajirin. Ansor enggak apa-apa, silahkan Muhajirin yang pinter, kami ikut saja.
Wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khososoh. Padahal orang Ansor juga mau loh. Saya juga mau jadi lurah. Gubernur Madinah Usama bin Zaid umur 19 tahun muhajirin. Tapi orang Ansor enggak apa-apa, silahkan. Maka akhlaknya orang Ansor ini disanjung dalam Quran, ulaika humul muflihun. Mereka lah orang-orang yang bahagia, yang sukses. Kita muhajirin atau Ansor? Kita ini muhajirin atau Ansor? Kita bukan muhajirin, bukan Ansor. Ayat berikutnya baca Quran jangan satu ayat. Ayat berikutnya ayat 10 baca. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al. Ini kalau enggak tahu bukan NU ini. Illal ladzina amanu rabbana atina fid dunya hasanah ya. Rabbana Allahumma barik lana. Rabbana innaka ghafurur rahim. Kita yang datang bukan muhajirin Ansor, yaquluna senantiasa berdoa, Rabbana ighfir, ampuni kami, wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan saudara kami yang telah mendahului kami imannya. Itu baru sukses itu. Nah, kita ini merasa paling Islam padahal enggak ngerti Islam tadi itu. Mungkin demikian. Jadi, mengapa dibutuhkan? Sebenarnya Nabi sendiri bisa. Nah, apa susahnya bagi Tuhan? Cuma Islam ini agama kemanusiaan. Kita melibatkan banyak manusia. Kalau mau sukses, itu konsep hijrahnya Nabi, innallaha ma'ana. Nabi Musa enggak. Inna ma'aya rabbi, Tuhan saya bersama saya. Inni muhajirin ila rabbi, kata Nabi Ibrahim. Saya din, saya akan dapat petunjuk. Saya mau mendatangi Tuhan saya. Kanjeng Nabi tidak begitu hijrahnya. Nah, itu perbedaan ya, paling mendasar hijrahnya Nabi. Makanya Islam itu agama terakhir sampai kiamat nanti. Karena konsepnya universal, menampung, mempersatukan semua agama. Nah, ini yang dipakai NU, yang dipakai oleh para muassis, para pendiri NU itu. Islam yang cinta kasih, yang memayungi semua perbedaan. Dan kita bikin, mbah-mbah kita NU itu bikin apa? Bikin anak pasti banyak ya. Bikin negara. Tugas kita ngapain? Tugas kita menjaga. Mereka yang tidak pernah merasa bikin negara kok kurang ajar mau menghancurkan negara, dan pilarnya, penopangnya yang paling kuat Pancasila, NKRI, dan benteng terakhirnya NU, ya kita lawan. Tiba-tiba ada orang mau merusak rumah kita, ya kita usir itu. Siapapun yang merusak melawan NU, merusak negara, NKRI, Pancasila, UUD 45, mereka musuh agama, musuh negara, meskipun mengatasnamakan agama. Dan Anda tahu bugot itu bagaimana hukumnya di Quran? Halal darahnya. Itu musuh agama dan musuh negara. Itu jangan diam kepada mereka itu. Ya, kalau dulu kita diam, dingklu, ngampur rancang, nunduk, pegang burung, jangan begitu sekarang, kita lawan. Wah, itu baru nanti kebangkitan NU itu ada di tangan kalian. Jadi mbak-mbak ini sekaligus yang terakhir ini ya, kalian ini ditunggu oleh Indonesia ini. Kalian tidak cuma ditunggu calon mertuanya mbak, kalian ditunggu kiprahnya oleh Indonesia. Ini wajah-wajahnya tidak meyakinkan kan ini kan, tapi kalian ditunggu oleh Indonesia, ditunggu oleh negara ini, ya ditunggu oleh mertua juga. Nah, tugas kita apa? Kita mempersiapkan apa? Nah, semoga itu ya. Nah, sekaligus diakhiri ya. Matur nuwun sekali lagi, saya mohon maaf kalau ada yang menyinggung perasaan. Oh ya fiqna ila sabilil anbiya mursalin, enggak puas enggak apa-apa karena memang saya bukan pemuas ya. Nah, nanti Anda kritisi, Anda boleh tidak setuju. Harapan saya begini. Harapan saya teman-teman semua nulis buku. Kalau teman-teman mau nulis buku di Kompas Gramedia, nanti bisa kirim WA ke saya. Yang enggak punya uang enggak apa-apa, bilang ke saya, Mas enggak ada uang saya, nanti saya balas sama itu ya. Yang telat jodoh, jomblo kelamaan, nanti semua juga kita punya resep anti jomblo itu. Jadi cepat hubungi itu. Yang tidak kalah penting, cepat selesaikan kuliahnya. Itu kuliah yang baik adalah kuliah yang selesai. Karya yang baik adalah karya selesai dan terbit. Nah, hubungan, kenalan yang baik, kenalan yang selesai di pelaminan, itu baru keren itu. Itu quote of the day ya, quote of the day itu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih kami lakukan. Semoga apa yang telah beliau sampaikan
dapat kita terima dengan akal sehat dan atas kepolosan kita ini, dan semoga kita semua dapat mengamalkan apa yang telah beliau sampaikan di Jumat tadi. Dan jika ingin mengetahui lebih jelas tentang apa yang beliau ungkapkan dari awal tadi sampai sekarang, mungkin bisa lebih jelasnya beli bukunya dan dibaca dan kemudian didiskusikan. Ya, mungkin demikian juga dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.